Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Hari ini saya mau jelasin lagi untuk yang mau buka usaha sembako ya, yang mau mencoba mencari rezeki lewat berdagang yaitu jualan sembako. Pertama-tama kan banyak banget sahabat sembako yang bertanya ke saya lewat kolom komentar, apakah mau buka usaha sembako itu kita nyari barangnya dari sales atau dari agen, terus bagaimana caranya mendapatkan sales atau mendapatkan barang dari distributor langsung melalui sales ya kan. Ini ntar akan saya jelaskan satu persatu ya sahabat. Pertama-tama kalau kita mau coba berbisnis lewat usaha sembako, entah itu eceran, entah itu semi glosir seperti toko saya, jika kita pertama buka itu jangan dulu mencari barang dari sales. Kita fokus dulu ke toko kita sendiri, dan kita juga fokus dulu barang-barangnya apa aja yang harus disiapkan. Karena yang laku di daerah masing-masing pun kan beda-beda ya. Yang di tempat saya ini bisa jadi yang kenceng, yang sering saya upload di video saya, barang-barangnya apa aja yang laku. Belum tentu di daerah teman-teman di situ barang tersebut laku juga. Bisa jadi di sana ada merek-merek barang tertentu yang lebih laku gitu kan. Dan untuk mendapatkan barang, jika kita buka pertama itu saran saya ke ke agen-agen dulu. Kan dia ada agen besar. Kalau saya kan masih semi grosir, dia ada yang di atas saya lagi itu yang nggak ngecer sama sekali, itu disebut agen grosir. Dia itu nggak menjual kayak kalengan satu kaleng. Kalau saya kan jual. Terus kalau rokok juga nggak jual bungkusan gitu kan. Itu tempatnya dia kalau nggak di dekat-dekat pasar, biasanya ya di pinggir-pinggir jalan. Dan ketahuan juga dia agen-agen besar itu kan, kalau setiap datang barangnya pasti banyak. Nah itu agen-agen besar biasanya seperti itu. Entah itu datang gula, terigu dan lain-lain kan. Nah belanja aja di situ untuk kebutuhan pertama. Dan jika ingin menjadi semi glosir, misalnya itu ambil aja dulu keuntungannya 2.000 per karton, atau rencengan ngikutin harga yang sesuai harga pasaran di daerah masing-masing. Dan untuk satunya lagi, pelajari dulu barang-barang yang laku di tokonya sekiranya apa-apa aja gitu kalau udah buka ya kan. Terus lagi menghafal harga-harga barang itu kan kita butuh waktu juga mengingatnya. Dan ini harga ini belinya sekian, jualnya sekian gitu. Nah nanti kita kan udah nempel semua tuh. Biasanya kalau kita tidak memakai alat bantu kayak komputer seperti saya kan, itu kalau kita belanja kayak gitu biasanya sih nempel, karena dia kan ada fakturnya itu kan kita simpen. Kalau ada yang beli kita lupa harga, kita bisa cek di situ modal kita berapa gitu kan. Tinggal ngambil untung udah. Makanya fakturnya juga jangan asal buang, jadi nggak boleh, tetap disimpan. Setiap belanja itu disimpan. Dan jika semi glosir itu biayanya lumayan ya, sekitar 250 jutaan. Itu biaya kita buka pertama. Dan belum lagi kita untuk nyetok barangnya, karena kita kan masih segalanya beli cash, jadi belum ada yang percaya sama kita. Dan seiring berjalannya waktu nanti ini belum ke tahap kita mendapatkan barang dari distributor ya. Ini baru tahapnya memang benar-benar dari nol. Jadi ini tahapnya semuanya kita kan dari nol itu ya. Kayak misalnya nyari pelanggan,
terus lagi mendapatkan barang gitu kan, itu kan dari nol semua, termasuk harga-harga yang kita tentukan di toko itu dari nol. Itu nanti kita akan mendapatkan pengalaman sendiri dari toko kita sendiri. Nah, caranya gimana? Ya pengalamannya lewat pembeli kita, lewat pelanggan kita, terus lagi setiap belanja kita udah pastiin, oh ini kemarin misalnya gula, kemarin belinya sekarung harga sekian, hari ini apakah masih sama gitu ya kan. Nah kita udah berjalan sebulan 2 bulan terus mulai meningkat, nanti pelanggan kita juga udah meningkat, yang tadinya kita baru 2 juta bulan pertama, nanti bulan kedua kita bisa 4 juta 5 juta gitu ya, terus seterusnya nyampe bisa jadi puluhan juta. Itu kalau sudah sekiranya 4-5 bulan itu toko kita posisinya udah bagus, sudah rapi, dan pelanggan kita sudah mulai ada sedikit demi sedikit, dan harga pun kita sudah mulai hafal, dan belanja kita satu tempat udah ketahuan di situ harganya bagus, dan tokonya tidak main harga gitu atau agennya, udah di situ aja terus belanja gitu. Nanti suatu saat sales akan mendatangi toko kita juga. Itu jika tokonya di pinggir jalan atau tempatnya memang tidak jauh banget ya, tidak posisi di kampung. Yang intinya ngirim ke tempat kita itu bukan khusus ke tempat kita sendiri gitu. Kalau pengiriman dari distributor biasanya seperti itu. Jadi nggak khusus ngirim barang itu ke toko kita satu, pasti ada toko-toko yang lain. Kalau ke kampung banget ya nggak mungkin ya, itu harus nyari agen bisanya. Karena distributor itu kan kita belanja nunggu barang di tempat, nggak sama kayak agen. Kalau agen mungkin pertama-pertama kita harus ke tokonya ya kan, tergantung agennya. Kadang ada juga agen yang bisa ngirim. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi cara kerjasama dengan distributor pun ini kita udah bahas ke distributor ya. Walaupun kita mau belanja ke distributor itu sebenarnya nggak segampang toko-toko yang udah lama. Jadi kita itu ada kayak misalnya harus beli cash dulu, terus mungkin di situ nanti kendalanya di harga. Jadi biasa kita beli di agen harganya sekian, nanti di sales bisa jadi lebih tinggi karena pengambilan kita kan masih kecil. Terus posisi kita kan harus belanja cash. Itu dia kalau lewat distributor. Ada lagi ntar masalah limit ya kan. Distributor itu nggak bisa kita langsung didaftar, langsung kita belanja banyak terus langsung tempo, nggak bisa begitu. Dia ada jalur-jalurnya, terus ada limit-limit yang ditentukan, terus dia lihat juga potensi toko kita kayak apa. Begitulah kurang lebihnya. Makanya buat sahabat-sahabat saya yang mau buka toko sembako, perjalanannya kurang lebih ya seperti yang saya ceritakan di video ini ya. Mungkin kalau kurang jelas nanti sahabat bisa tanyakan di kolom komentar ataupun di nomor WA saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Itu perjalanannya kurang lebih seperti itu. Dan perjalanan saya pun dulunya seperti itu. Jadi dulunya saya belanjanya di agen grosir. Nggak jauh juga dari toko saya ini, sekitar 2 kilometer lah ada. Itu saya juga terima di toko barangnya. Dan itu saya belanja bahkan di situ seperti Indomie, Popmie, hampir semua barang di situ belanjanya. Jadi pernah belanja nyampe 60 jutaan sekali ngirim kayak gitu kan. Itu baru berapa bulan saya jualan tuh, sekitar 2-3 bulan saya jualan itu udah mulai belanja-belanja seperti itu. Dan kebetulan saya posisinya bukan mulai dari nol. Toko saya ini posisinya toko sudah punya pelanggan. Jadi tokonya dioper alih. Dioper artinya orang pertama make orang lain, dan terus ada di situ ada kerugian, nggak tahu gimana caranya yang orang yang dipakai itu, dan dia udah nggak sanggup lagi buat ngelola toko itu, dan dicarilah pembeli. Jadi beli barang lah istilahnya, jual nama toko lah gitu istilahnya, diborongin semua kan.
Nah kebetulan kita beli itu baru setelah penghitungan semua beres baru saya buka. Jadi buka pertama aja saya udah ada omset 15 jutaan karena memang tokonya yang sebelumnya toko rame karena hampir-hampir bangkrut gitu, jadi segitu ya kan. Makanya saya awal mulai buka toko itu saya udah ada omset sekitar 15, 17, 20 kayak gitu. Makanya saya berani belanja di bulan-bulan pertama aja udah 40, 50 gitu kan belanja. Karena itu masih di satu tempat belanjanya. Jadi pertama belum punya pengalaman belanja di mana-mana, belum banyak kenalan. Terus yang kedua harga juga belum hafal, di mana yang murah, di mana yang mahal. Ya mungkin sekitar 3-4 tahun itu saya berjuang itu baru mulai itu banyak yang nawarin barang. Terus saya cek-cek harga barang kok tempat saya belanja lebih mahal, kenapa di yang nawar-nawar ini lebih murah. Nah dari situ kita punya pengalaman terus. Dan bahkan sekarang saya tidak belanja di agen itu lagi. Saya sekarang udah tidak belanja di agen itu lagi, dan karena udah banyak sales juga. Terus lagi sudah banyak yang nawar-nawarin barang, udah banyak kenalan. Itu cara mencari barangnya. Sebenarnya bukan mencari barang ya. Kalau toko kita udah lama jalan mah yang nawar barang itu datang sendiri ke toko kita nawarin gitu. Intinya seperti itulah. Kurang lebihnya. Ya, mudah-mudahan yang mau buka toko sembako ini jadi terang ya. Ternyata buka toko sembako itu tidak gampang. Terus lagi ternyata mencari barang itu seperti itu gitu. Jadi ya silakan yang mau buka sembako ya caranya ya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dipikirkan modal yang harus disiapkan dan berapa bulan kita tokonya baru berjalan itu kan ada. Anda bisa pikirkan sendirilah kurang lebihnya begitu. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel Mursal Sembako. Semoga sukses semua. Semoga juga video kali ini bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.